Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sadanira, NIM 12011183377 dari kelas TI 4203 akan menjawab dan menjelaskan soal UAS Statistika Industri nomor 1 tentang One Way ANOVA. Baik, langsung aja kita lihat soalnya. Nomor 1 adalah sebagai berikut. Lalu langsung saja kita ke diketahui. Diketahui data tabel keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar adalah sebagai berikut. Dengan jumlah sampelnya 5 dan taraf signifikansinya 0,05. Lalu ditanyakan, apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Baik, langsung saja kita jawab. Yang pertama, menentukan hipotesis yang pertama itu H0, yaitu rata-rata keuntungan perusahaan sama untuk setiap perusahaan. Dan H1-nya, rata-rata keuntungan perusahaan tidak sama untuk setiap karyawan. Lalu pada statistik uji, kita menggunakan uji F. Lalu ada analisis variansi X1 atau rata-rata keuntungan pada perusahaan 1 yaitu sebesar 38,3, rata-rata X2 atau rata-rata keuntungan pada perusahaan 2 itu sebesar 38,26 dan rata-rata X3 sebesar 27,08. Lalu rata-rata X besar yaitu rata-rata keseluruhan sebesar 34,5467 dan N besar ini adalah jumlah keseluruhan sampel keuntungan tahunan per karyawan yaitu sebesar 15. K ini adalah banyak populasi yaitu 3 terdiri dari N1 adalah banyaknya sampel keuntungan karyawan pada perusahaan 1 sebesar 5, N2 sebesar 5, N3 sebesar 5. Dari data yang telah didapatkan, kita dapat menghitung SSB, SST, SSW, MSB, MSW, dan F hitung. Pada SSB yaitu 5 dikali 38,3. 38,3 ini dari rata-rata keuntungan karyawan perusahaan 1 dikurang 34,5467 ini dari rata-rata keseluruhan lalu dikuadratkan ditambah 5 dikali 38,26 ini diperoleh dari rata-rata keuntungan karyawan pada perusahaan 2 dikurang 34,5467 lalu dikuadratkan ditambah 5 dikali 27,08 ini diperoleh dari rata-rata keuntungan karyawan pada perusahaan 3 dikurang 34,5467 lalu dikuadratkan dan hasilnya itu 418,14. Selanjutnya menghitung SST yaitu 49,1 dikuadratkan 49,1 itu dari sampel data ini ditambah 55,6 kuadrat ditambah 39 kuadrat sampai 15,8 kuadrat lalu dikurang 508,2 kuadrat per 12. 508,2 ini adalah jumlah total keseluruhan dari sini, dari sampel. Lalu dibagi banyaknya sampel, yaitu sebanyak 12, sehingga mendapatkan hasil 1925,56. Lalu selanjutnya kita menghitung SSW. SSW itu rumusnya SST dikurang SSB sehingga hasilnya 1507,42. Selanjutnya kita menghitung MSB. MSB adalah
kuadrat tengah pada perlakuan. Dan MSW adalah errornya. Rumus MSB adalah SSB dibagi K dikurang 1, sehingga mendapatkan hasil 209,07. Lalu MSW, rumusnya adalah SSW dibagi N dikurang K, sehingga mendapatkan hasil 125,62. Lalu, setelah kita menghitung MSB dan MSW, kita dapat menghitung rumus F hitung, yaitu MSB dibagi MSW hasilnya 1,664. Setelah kita menghitung semua ini, kita dapat membuat ANOVA tabel. ANOVA tabel terdiri dari SS, yaitu jumlah kuadrat, DF, yaitu derajat bebas, dan MS adalah rataan kuadrat. Pada jumlah kuadrat, 418,14 ini diperoleh dari SSB, 1507,42 ini diperoleh dari SSW, lalu totalnya itu adalah SST. Pada derajat bebas ini, kita dapat memperolehnya dari V1 dan V2. Dari sini. Rumusnya V1 itu K dikurang 1, dan V2 itu rumusnya N dikali K dikurang 1. V1 itu adalah derajat bebas pada perlakuan, V2 itu adalah derajat bebas pada error. Setelah menghitung V1 dan V2, kita dapat menghitung F tabel. F tabel dengan taraf nyatanya itu 0,05, lalu V1-nya itu 2 dan V2-nya 12, sehingga mendapatkan hasil 3,89. Setelah itu, kita dapat mencari kriteria uji. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 3,89, dan terima H1 jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel sama dengan 3,89. Selanjutnya kesimpulannya itu terima H0 karena F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, atau 1,66 lebih kecil sama dengan 3,89. Jadi, rata-rata keuntungan karyawan sama pada setiap perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan nomor 1 tentang one way ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.